Oke, baik, kita akan lanjut Bapak Ibu dan teman-teman semua ke sesi selanjutnya. Itu ada Bapak Usin Abdisya Sembiring Putra, SH. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Pada kali ini Pak Usin akan memberikan statement ya terkait dengan dukungan sebagai anggota parlemen dalam pengesahan RUU PPRT ini. Dan mungkin dalam statementnya nanti Pak Usin mungkin akan mengerucutkan atau menajamkan bagaimana sebenarnya kebijakan lokal bisa didorong untuk bisa mempercepat pemenuhan hak PPRT. Oke, semoga demikian ya. Baik, kami undang Bapak Usin. Ya. Tadi beliau sudah ada di sini. Baik, mungkin bisa di spotlight, teman-teman, Pak Usin. Oke, ya. Baik, silakan Pak Usin, ada 20 menit dari sekarang untuk Bapak bisa menyampaikan statement Bapak terkait dengan dukungan untuk pengesahan RUU PPRT ini. Kepada Pak Usin, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, rekan-rekan sekalian, para pejuang perlindungan pekerja rumah tangga. Pak Usin, suaranya agak kecil, bisa diperbesar volumenya? Sudah ya? Agak sedikit lagi. Ya. Nah? Kedengaran nggak? Ya, baik. Ya, pertama saya nama anggota DPRD Provinsi Bengkulu sekaligus Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Perda DPRD Provinsi Bengkulu. Maaf, suara memang batuk flu. Menyambut baik acara ini. Saya memandang bahwa acara ini bukan hanya sekedar wadah apresiasi, tetapi memang merupakan bagian ikhtiar kita para pejuang perlindungan pekerja rumah tangga yang selama ini diabaikan dan belum diakui dalam undang-undang. Perlindungan pekerja rumah tangga sama-sama kita ketahui telah diiklarkan dalam konvensi ILO 189 dan rekomendasi 201 tentang kerja layak PRT, hingga kemudian pada tanggal 16 Juni kita rayakan sebagai Hari Internasional Pekerja Rumah Tangga. Tapi faktanya sangat tinggi sekali kasus-kasus yang terungkap dan bahkan terlewatkan sebagai bagian dari perlindungan negara, dari perlindungan pemerintah atas nyawa, kesehatan, keselamatan, bahkan martabatnya dalam melaksanakan pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga. Sementara pekerja rumah tangga seolah-olah dikategorikan pekerjaan yang miskin karena relatif pekerja rumah tangga berasal dari masyarakat miskin. Pekerja rumah tangga dipandang bahwa orang tak berpendidikan, bahkan hanya untuk pekerjaan perempuan saja. Kondisi ini diperparah adanya pekerja rumah tangga di bawah umur atau masih anak-anak yang putus sekolah yang menjadi korban eksploitasi, bahkan korban kekerasan, korban broken home, korban pemiskinan, dan rentan mengalami seperti yang dialami adik kita, anak kita, YA, salah satu pekerja rumah tangga di Bengkulu beberapa waktu yang lalu, yang diduga justru dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum dan aparatur sipil negara. Ini yang sangat miris, dan ini salah satu contoh yang terjadi di Provinsi Bengkulu yang termanifest. Banyak pekerja-pekerja rumah tangga yang mengalami hal yang sama, bahkan meninggal dunia, yang tidak termanifest, yang tidak terbuka. Dalam konteks ini yang
yang sudah sebut bahwa sesungguhnya pekerja rumah tangga itu adalah pekerja yang diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi tidak ada yang bisa menegasikan pekerja rumah tangga sebagai bagian pekerja yang tidak diakui atau pada urutan-urutan yang paling bawah. Nah, dalam konteks regulasi jalan panjang perjuangan dari sejarah RUU ini diajukan, saya membaca di DPR RI sejak tahun 2004. Tapi hingga saat ini memang belum juga disahkan. Memperlihatkan juga fakta bahwa belum adanya political will parlemen, dalam hal ini DPR RI, dari masa ke masa. Hal ini bukan saja keterwakilan perjuangan perempuan di parlemen yang hanya sedikit kursinya, tetapi pemahaman atas perlindungan pekerja rumah tangga diartikan hanya pekerjaan seorang perempuan adalah itu bagian daripada kekeliruan besar. Dan paradigma patriarki yang masih saja bercokol di alam pikir banyak stakeholder dan kebanyakan anggota DPR, menjadi perjuangan ini berat harus dirangkul. Oleh karena itu, kampanye-kampanye yang masif seperti yang kita lakukan saat ini, meskipun hanya beberapa peserta, tetapi kampanye-kampanye yang terstruktur, yang masif, yang melibatkan banyak stakeholder itu akan menekan pada anggota DPR, akan menekan pada kebijakan pembuat undang-undang, memahami bahwa perlindungan pekerja rumah tangga bukan hanya perlindungan perempuan saja, tetapi berlaku juga bagi pekerja yang berjenis kelamin laki-laki dan anak laki-laki yang di bawah umur. Oleh karena itu, tekanan atau gesekan gender mainstreaming pada pemberi kebijakan atau pembuat undang-undang memang harus terus-menerus. Dorongan-dorongan dari semua pihak, bahkan kami yang juga di parlemen, di DPRD, di daerah maupun di kabupaten kota, juga harus dilakukan. Lalu bagaimana dengan perjuangan perlindungan pekerja rumah tangga di dalam peraturan daerah? Apakah itu bisa? Menurut saya bisa. Kita tidak usah berpangku tangan pada ada atau tidak ada, atau belum disahkannya RUU di DPR ini saja. Tetapi teman-teman yang ada sekarang bisa juga mendorong pembentukan produk daerah secara paralel, bukan secara serial. Kita harus menunggu RUU PPRT disahkan, nggak perlu. Kenapa? Karena bagi saya, perlindungan itu bukan hanya negara di dalam konteks pemerintah pusat atau sektoral, tetapi perlindungan juga dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota. Nah, kebetulan saya ini saat ini mengikuti rakernas tentang rakernas produk hukum daerah. Di sini ada banyak kepala biro hukum di provinsi, ada ketua-ketua Bapemperda juga yang berkumpul yang dilakukan menjadi. Nah, dorongan-dorongan advokasi di kebijakan ini juga harus dilakukan di daerah-daerah. Saya yakin bagian dari daerah, dari negara ini juga ada yang berpikir dan bermisi yang sama dengan kita. Karena peluang dan perjuangan dalam produk daerah juga bisa dilakukan secara paralel. Itulah saya katakan bisa. Contoh, kalau kita menelaah Permenaker nomor 2 tahun 2015 tentang perlindungan pekerja rumah tangga, dalam hal menimbang, dasar pertimbangan, menimbangnya, itu tidak ada undang-undang tenaga kerja. Yang diambil di dalam menimbang adalah Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah dan PP nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kabupaten kota. Nggak ada undang-undang tenaga kerjaan dimasukkan dalam itu. Artinya, Permenaker tahun nomor 2 tahun 2015 itu memberikan kewenangan ke pemerintah daerah dalam hal perlindungan pekerja rumah tangga.
Ini yang harus juga kemudian dimaknai bahwa Permenaker itu memberikan delegasi atau pada pemerintah daerah. Mengapa peraturan Menteri Tenaga Kerja itu mengatur daerah dengan memasukkan mengingat pada peraturan undang-undangan pemerintah daerah saja? Mengapa peraturan itu tidak memasukkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerjaan? Padahal norma hukum positif ketentuan pekerja ada di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja. Padahal sangat jelas definisi tenaga kerja, buruh atau pekerja atau pemberi kerja. Oleh karena itu saya menganggap peraturan menteri ini adalah pengalihan tanggung jawab dan masih mengesampingkan pekerja rumah tangga sebagai urusan kewenangan pemerintah daerah. Meskipun daerah diberikan kewajiban membuat laporan 6 bulan kepada menteri. Bahkan ketentuan-ketentuan umum dalam definisi tenaga kerja atau buruh di dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, ketentuan umum itu tidak dihapus atau tidak dirubah. Oleh karena itu, tidak bisa dikesampingkan pekerja rumah tangga sebagai subsektoral daripada ketentuan pekerja. Nah, di dalam peraturan Permenaker tersebut, pada pasal 1, bab ketentuan umum memberikan penjelasan tentang adanya lembaga penyalur pekerja rumah tangga yang disingkat dengan LPPRT dan izin yang dikeluarkan oleh gubernur atau instansi yang ditunjuk. Selanjutnya disebut dengan QLPPRT. Maka diartikan sebuah kewenangan delegatif yang diberikan perundang-undangan dan di dalam pasal demi pasal mengatur tentang PRT, LPPRT, perpanjangan, perizinan, pengawasan, pelaporan LPPRT kepada gubernur dan gubernur melaporkan kepada menteri. Lalu bagaimana dengan pengawasan atas pengguna pekerja rumah tangga? Bagaimana pengawasan dan kontrol serta perlindungan bagi pekerja rumah tangga yang dipekerjakan tidak melalui RT/EPRT atau lembaga penyalur? Dalam hal ini alidaya dan kondisi ini tidaklah mungkin tercover di dalam peraturan Permenaker karena tidak diatur. Yang diatur hanya tenaga kerja rumah tangga dan penyalur pekerja rumah tangga. Tetapi pengguna pekerja rumah tangga dengan pekerja rumah tangga yang informal ini tidak diatur. Bagaimana dengan jam kesna, jaminan kesehatan, jaminan apa? Ini yang kemudian perlu adanya dorongan kepada kita agar adanya revisi Permenaker itu. Adanya revisi Permenaker, bukan dicabut. Kita tidak minta itu dicabut, justru itu harus dikuatkan. Dikuatkan dengan apa? Dikuatkan dengan revisi yang memasukkan Undang-Undang Tenaga Kerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja yang hari ini sudah disahkan meskipun konstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya meski begitu, apakah bisa dibuat peraturan daerah atau peraturan gubernur atas perlindungan PRT di wilayahnya? Saya katakan sangat bisa. Karena diktum mengingatkan peraturan itu menyangkut dengan instrumen atau rezim pemerintah daerah. Saya tambahkan lagi bahwa di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja pasal 3 menyebutkan azas pembangunan ketenaga kerjaan meliputi. Ini dasar ya. Bagi saya ini adalah dasar perlindungan pekerja rumah tangga bisa diatur dalam peraturan daerah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Tenaga Kerjaan yang kemudian menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Menyebutkan bahwa pembangunan tenaga kerjaan meliputi azas keterpaduan dengan melakukan koordinasi fungsional lintas sektoral, pusat dan daerah. Oleh karena itu, atas dasar azas ini, maka daerah juga bisa membuat produk hukum daerah yang melindungi, mengatur, mengawasi, dan mengontrol pekerja rumah tangga.
kita mungkin luput. Sebelum Permenaker tentang perlindungan pekerja rumah tangga itu, sesungguhnya daerah pernah membuat peraturan gubernur. Satu-satunya peraturan gubernur yang dikeluarkan untuk perlindungan pekerja rumah tangga itu peraturan gubernur daerah istimewa Yogyakarta nomor 31 tahun 2010. Bayangkan, pergub di Yogyakarta itu mendahului Permenaker. Artinya apa? Lebih progresif daerah dibandingkan kelembagaan kementerian. Nah, kawan-kawan bisa lihat bagaimana progresifnya pergub DIY nomor 31 tahun 2010 itu bisa dicari di JDIH. Nah, karena itu kemudian ini adalah accident, bahkan bisa menjadi insiden yang positif bahwa peraturan daerah justru lebih progresif, lebih dulu muncul dibandingkan Permenaker yang tahun 2015. Ini 2010. Nah, oleh karena itu, produk hukum daerah juga bisa menjadi instrumen pendahulu sebelum adanya undang-undang khusus atau RUU PPRT ini disahkan DPR RI yang terlalu lambat. Saya nggak mengatakan bahwa ini adalah kelalaian politik, tapi ya begitulah adanya, begitulah faktanya. Oleh karena itu saya juga mengembalikan dorongan teman-teman, dorongan pekerja rumah tangga dan para pejuang yang mengadvokasi ini bisa juga melakukan advokasi untuk membentuk produk hukum daerah. Saya memberikan PR kepada Bu Susi, segeralah susun naskah akademik dan batang tubuh, bagaimana ini kita didorong menjadi perda. Kita coba untuk diajukan di Provinsi Bengkulu. Saya akan menggunakan hak inisiatif saya untuk mengusulkan perda perlindungan pekerja rumah tangga untuk Provinsi Bengkulu. Dan mudah-mudahan ikhtiar ini sebagai bagian dari komitmen kita bersama-sama untuk juga mendorong agar daerah-daerah juga melakukan mengatur jaminan perlindungan pekerja rumah tangga juga yang harus juga mengcover jaminan pekerja yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Jaminan Sosial yang seperti disampaikan Dewan Jaminan Nasional tadi. Oleh karena itu, bagi saya, bagi kita semua, ini adalah ikhtiar kita. Oleh karena ikhtiar kita, maka perlu ada penetrasi agenda perjuangan di parlemen daerah sebagai upaya perjuangan kawan-kawan di daerah tanpa mengesampingkan juga perjuangan pengesahan RUU PRT di DPR RI. Itu Mbak Susi, saya agak keluar tadi dari pertemuan bangun perda ini juga sebagai tanggung jawab moral saya mengawal, menginisiasi dan bergandengan tangan bersama teman-teman karena saya menganggap ini bukan hanya perjuangan perempuan, tapi perjuangan pekerja yang juga notabene ada juga pekerja-pekerja laki-laki yang bekerja di pekerja rumah tangga. Jadi itu mungkin ada tanggapan atau apapun bentuknya, saya kembalikan kepada Bu atau Mbak Siti. Terima kasih ya Pak Usin ya. Baik, terima kasih untuk statementnya Bapak Usin. Banyak banget ya pengetahuan yang bisa kita dapatkan. Mungkin kita lanjut. Tadi ada Mbak Niken ya. Saya ingin menyela, mohon juga bantuan dari Komnas Perempuan dan teman-teman lembaga sesegera mungkin menyampaikan draft naskah akademik melalui Mbak Siti ya terbuka. Kita dorong untuk inisiatif rapor dari Bengkulu ya, dan dukungan dari kawan-kawan yang lain juga.
Baik, Susi, saya boleh merespon Pak Usin? Boleh, silakan. Ya, Silakan Mbak Rini. ya, Mbak Pak, Tia. Oke. Pak Usin, saya Teresia Iswarini, Komisioner Komnas Perempuan. Saya senang sekali Pak Usin sudah memberikan statement politik ya, dan kehendak politiknya untuk membuat perda inisiatif untuk pelindungan PRT. Kami siap bekerja bersama dengan Pak Usin untuk Bengkulu yang lebih baik. Begitu ya Pak ya, nanti saya kontak ya Pak ya. Mumpung saya menjadi ketua Bamperda, jadi Iya, setelah terima kasih sekali Pak. Oke, siap. Pak Usin ini sebenarnya juga menginisiasi ini apa perda untuk bantuan bantuan hukum. Ya, sedang diproses. Waktu itu kita seminggu sekali ke DPRD. Oh, oke, bagus itu Pak. Untuk layanan perempuan korban kekerasan juga sangat penting. Bisa jadi masuk ke sana. Ya. Dan beliau juga menginisiasi donasi untuk korban pekerja rumah tangga yang disiksa oleh pemberi kerja, majikannya, dan beliau menginisiasi pengumpulan donasi kepada PRT yang baru ini terjadi di Bengkulu gitu. Ya. Oke, baik. Pak Usin masih bisa berkenan untuk misalnya teman-teman mau bertanya ya? Boleh. Karena beliau lagi di acara sebenarnya. Bertanya pada Pak Usin, kami persilakan. Ini dari Pak Ferry Sitohang. Keren Pak Usin, terima kasih untuk dedikasinya. Semoga menjadi gubernur Bengkulu. Mantap. Oke, baik. Siapa yang akan bertanya? Silakan teman-teman. Adakah yang mau bertanya? Mbak Tias dari Komnas Perempuan mau menyampaikan sesuatu kah kepada Pak Usin? Silakan. Mbak Susi, terima kasih. Sebelum Pak Usin pamit ya, saya mohon izin minta waktu untuk menyampaikan. Sekali lagi apresiasi dan dukungan kami Komnas Perempuan pada langkah-langkah maju yang sedang diupayakan oleh Pak Usin menjadi bagian dari pengambilan keputusan untuk pemerintah daerah di Bengkulu ya. Dan kita ingin membuka ruang diskusi lebih jauh juga ya Pak, Komnas Perempuan dengan pemerintah Bengkulu, terutama kaitan dengan isu-isu perempuan pekerja, karena masih banyak pekerja-pekerja non formal yang tidak terlindungi, termasuk yang kita suarakan hari ini pekerja rumah tangga. Nanti semoga Bengkulu melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro pada perempuan pekerja untuk berbagai sektor yang masih belum mendapatkan pengakuan dan perlindungan dalam regulasi kebijakannya. Nanti kita semoga bisa untuk berjumpa, membuka ruang diskusi bagaimana menempatkan perempuan di dalam kesempatan peluang kerjanya secara luas dan akses pemenuhan perlindungan dan pengakuan ini juga tidak ditinggalkan. Begitu Bapak Usin, terima kasih. Semoga ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir. Semoga Komnas Perempuan juga bisa membangun sinergi ya untuk penguatan perempuan pekerja. Ya, saya justru ini mengejar waktu karena bulan Agustus akan kami ajukan Propemperda, program pembentukan daerah untuk tahun 2023. Makanya saya minta Mbak Susi, Komnas Perempuan, lembaga-lembaga yang bergerak pada advokasi kebijakan legislasi juga mendorong untuk menyusun draft. Saya akan membuat, saya akan mengajukan hak inisiatif saya sebagai anggota DPRD, Raperda Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan ketika inisiatif ini harus dilampiri dengan draft naskah akademik dulu atau pokok-pokok pikiran serta draft batang tubuhnya.
nanti saya minta bantu dengan teman-teman kawan-kawan di sini menjadi lampiran pengajuan saya, dan saya akan bertarung dengan teman-teman di dalam DPRD agar bisa diterima sebagai hak inisiatif, dan DPR menganggarkan untuk menyusun naskah akademik. Nanti Yayasan Pupa bisa mengajukan ketika ini sudah menjadi masuk pada program inisiatif Properda tahun 2023, saya akan berikan kesempatan buat teman-teman Yayasan Pupa untuk mengakses dana penyusunan naskah akademik yang ada di DPRD. Ini janji saya, ini komitmen saya, bukan janji politik, tapi ini komitmen saya. Saya akan memberikan kesempatan kepada Yayasan Pupa untuk mengakses naskah akademik itu secepatnya. 2023 akan masuk menjadi Properda 2023 yang akan kami susun bulan Agustus. Jadi sebisa mungkin setelah acara ini tolong buatkan, teman-teman bantu secara real untuk penyusunan draft naskah akademiknya. Ya masuk usulan lah. Nanti akan menjadi usulan saya. Tolong manfaatkan saya untuk mendorong kebijakan pemerintah daerah dalam peraturan daerah. Manfaatkan saya, berdayakan saya di dalam DPRD provinsi. Dan insya Allah saya akan tetap berkomitmen. Begitu, Baik. Mbak Nina. Ya. Baik, terima kasih Pak Husin, komitmennya di luar ekspektasi. Tapi insya Allah bersama teman-teman Komnas Perempuan dan jaringan mungkin lebih cepat ya. Oke, jadi progresifnya kelihatan dari daerah. Oke, terima kasih Pak Husin atas statementnya dan dukungannya. Dan terima kasih untuk Komnas Perempuan yang nanti mungkin akan tetap bekerja sama ya dengan kita semua di daerah untuk mendorong kebijakan yang memang pro pada perempuan, pro pada PRT.